Selamat datang kembali di dunia di mana otot kawat tulang besi nggak ada harganya di depan satu pukulan. Setelah di episode pertama kita dibikin melongo sama kekuatan Saitama, kali ini kita bakal lihat gimana awal mula sang guru dapat murid pertamanya yang super loyal. Episode 2, The Lone Cyborg. Siapkan kopi kalian. Karena ini bukan cuma soal pukul-pukulan, tapi soal harga diri seorang cyborg. Musuh terkuat Saitama. Tapi sebelum masuk ke adegan action yang bikin merinding, kita disuguhin dulu sama musuh paling licin di sepanjang sejarah anime. Bukan monster tingkat dragon, tapi seekor nyamuk. Serius. Adegan Saitama telanjang dada ngejar nyamuk sambil bawa semprotan itu adalah puncak komedi. Bayangin, makhluk yang bisa hancurin gunung, dibikin emosi tingkat dewa cuma gara-gara serangga kecil yang nggak bisa dipukul. Pelajaran moralnya, kekuatan overpower nggak menjamin kamu bisa menang lawan hama rumah tangga. Masuknya si murid teladan, Genos, pindah ke tengah kota. Suasana langsung berubah mencekam. Gerombolan nyamuk raksasa lagi nguras darah warga sampai kering. Dan disinilah sang bintang tamu muncul, Genos. Seorang cyborg ganteng, berambut emas, dengan teknologi paling canggih di masanya. Visualnya, jangan ditanya. Mados bener-bener niat ngerjain bagian ini. Genos datang dengan gaya yang full abis. Langsung ngeluarin tembakan api, Incinerate, yang ngebakar semua nyamuk dalam sekejap. Di sini kita mikir, wah, ini nih pahlawan yang normal. Pertarungan dan krisis. Tapi sayangnya, dunia One Punch Man itu kejam. Muncullah Mosquito Girl. Awalnya Genos masih bisa ngimbangin. Bahkan sempat mutusin kaki si ratu nyamuk. Tapi begitu si nyamuk ini dapat suplai darah dari seluruh kota, dia berubah jadi mode beast. Kecepatannya gila. Kekuatannya naik berkali-kali lipat. Dan tiba-tiba saja, bam, tubuh cyborg Genos dipreteli satu-satu. Genos yang udah terdesak nggak punya pilihan lain selain pakai kartu as terakhirnya, meledakkan diri alias self-destruct. The hype moment, the slap. Pas tensi lagi tinggi-tingginya. Pas Genos udah siap mati buat ledakin diri, tiba-tiba muncul sesosok pria botak yang lagi nyari nyamuk yang tadi kabur. Saitama muncul di tengah medan tempur dengan muka datar andalannya. Dan tanpa pidato panjang lebar, tanpa transformasi super, Saitama cuma ngasih satu tamparan. Plak, ratu nyamuk yang tadi hampir ngebunuh Genos, langsung meledak jadi cairan merah di dinding. Cuma satu tamparan. Guys. Bukan pukulan. Tamparan. Ending. Bromance dimulai. Genos yang ngeliat kejadian itu langsung terpaku. Dia sadar kalau di depannya bukan cuma manusia biasa, tapi entitas yang level kekuatannya nggak masuk logika. Tanpa basa-basi, Genos langsung datang ke apartemen Saitama, duduk rapi, dan bilang, tolong jadikan aku muridmu. Dan ya, inilah awal mula duo paling aneh di dunia pahlawan. Saitama yang pengen hidup santai, ketemu murid yang super serius dan hobi nulis catatan harian. Di sini terjadi adegan komedi yang ikonik. Genos menceritakan kisah hidupnya yang tragis secara sangat panjang dan detail tentang keluarganya yang dibunuh cyborg gila dan perjalanannya mencari keadilan. Saitama yang kehilangan kesabaran akhirnya berteriak. Persingkat ceritanya menjadi 20 kata atau kurang. Intinya, Genos ingin menjadi kuat seperti Saitama. Tiba-tiba, indera mereka mendeteksi adanya musuh yang mendekat. Penyerangan pasukan Dokter Genos. Beberapa monster dari House of Evolution menyerang apartemen Saitama. Mantis, langsung ditebas kepalanya oleh Saitama karena merusak langit-langit rumahnya. Armored Gorilla, bertarung melawan Genos di luar. Beast King, singa raksasa yang menjadi pemimpin pasukan. Saitama menghadapi Beast King. Sang singa mengeluarkan jurus cakaran beruntun yang menghancurkan gedung-gedung di sekitarnya. Namun, Saitama dengan santai mengakhirinya dengan jurus normal punches, pukulan normal beruntun, membuat Beast King hancur menjadi butiran daging. Genos berhasil mengalahkan Armored Gorilla, yang ternyata adalah cyborg juga. Melihat rekan-rekannya tewas dengan mudah, Armored Gorilla ketakutan dan membocorkan lokasi markas Dokter Genos serta niat jahat mereka. Menuju House of Evolution, Saitama memutuskan untuk mendatangi markas mereka hari itu juga karena ia tidak ingin apartemennya dirusak lagi di masa depan. Episode berakhir dengan Saitama dan Genos berlari menuju gedung pencakar langit milik House of Evolution.